Seperti yang kita lihat bahwa varietas lestari ini sangat unggul terhadap serangan virus Gemini, di mana virus Gemini ini merupakan salah satu momok bagi para petani. Karena apa? Karena ketika masa fase bunga dan buah, biasanya virus Gemini ini akan datang dan tidak satu dua, tapi akan langsung serentak. Seperti yang kita lihat apabila dibandingkan varietas cabai lestari ini dengan yang sekitar ini, varietas cabai lokal yang dimana mayoritas sudah terkena serangan virus Gemini. Apa artinya? Ya artinya akan merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Di sini saya berada pada lahan budidaya cabai varietas lestari pada Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dan apabila dikategorikan dataran tinggi atau rendah, maka ini disebut dataran rendah karena untuk ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita lihat bahwa varietas cabai lestari ini tetap sama seperti dengan video-video sebelumnya. Keunggulannya yaitu buah sangat lebat, untuk ketahanan cabai daripada penyakit ini juga cukup tinggi. Pada lahan budidaya ini seperti yang kita lihat bahwa banyaknya, saya intermezzo dulu ya sebelumnya, lahan ini dimiliki oleh Pak Rokib. Jadi sebelumnya beliau ini menanam cabai lokal, namun kendalanya adalah beliau terdapat masalah yaitu kuning atau Gemini. Jadi untuk saat ini beliau menggunakan varietas lestari ini karena apa ya? Karena ini lestari ini tahan terhadap virus Gemini. Kita lihat nanti di sekeliling lahan budidaya ini terlihat bahwa hampir keseluruhan daripada tanaman cabai untuk varietas lokal, hampir semua tanamannya terserang oleh Gemini. Jadi hal ini membuat produktivitas daripada cabai ini menurun. Selain itu pada lahan budidaya ini dilihat bahwa sebelumnya ini adalah tumpang sari, namun berbeda dengan tumpang sari sebelumnya yang pernah kita bahas dengan jagung, dengan kacang, ataupun dengan terbaru dengan varietas melon. Untuk budidaya ini menggunakan tumpang sari dengan kacang tanah. Jadi ketika tanam cabai kemudian diikuti dengan tanam kacang, maka ketika kacang panen, cabai juga masih akan berkembang. Nah, efektivitasnya apa? Daripada kacang tanah itu sendiri, akar daripada kacang tanah menghasilkan rhizobium, di mana rhizobium ini bermanfaat untuk tanaman cabai ini sendiri. Jadi, tumpang sari antara kacang tanah dengan cabai ini juga bermanfaat untuk tanaman cabai. Oke, seperti yang kita lihat bahwa pada lahan budidaya ini beliau menggunakan sistem tumpang sari antara kacang tanah, atau kita bisa menyebutnya kalau daerah sini kacang brol, dengan varietas cabai lestari ini. Kita lihat bahwa salah satu hasil manfaat daripada tumpang sari antara kacang tanah dengan cabai adalah ini. Buah yang lebat, buah yang besar, buah yang banyak. Jadi apa sih manfaat kacang tanah bagi tanaman? Jadi pada akar kacang tanah terdapat rhizobium, di mana rhizobium ini merupakan pembantu dalam unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga fungsi tumpang sari antara kacang tanah dengan cabai ini berjalan dengan bagus. Sehingga nantinya selain tanah yang akan menjadi subur, menghasilkan panen kacang tanah yang juga cukup lumayan untuk menunggu tanaman cabai berbuah, serta nitrogen yang dihasilkan oleh rhizobium tadi menghasilkan bermanfaat bagi tanaman-tanaman cabai ini. Kita lihat bahwa semua tanaman cabai ini berwarna hijau terang, cerah. Akibat apa? Akibat unsur hara yang tercukupi. Kita bergeser lagi pada salah satu tanaman yang kita lihat bahwa buahnya juga sangat banyak, daun juga sangat segar hijau,
kurang apa lagi tanaman ini. Tapi ingat, di balik tanaman yang sebagus ini ada perawatan yang harus dijaga. Kita lihat seluruh lahan ini bahwa bebas dari gulma atau bersih daripada gulma, dan juga serta meskipun tanpa menggunakan mulsa, cabai varietas lestari ini juga tetap akan tumbuh dengan baik. Kita lihat bahwanya mulsa tidak ada sama sekali, dengan jarak tanam sekitar 50 sentian, dengan total populasi 7.000 sampai 8.000, kemudian panen sudah 5 kali, dan terakhir kali panen yaitu mendapatkan hasil sekitar 150 kilo. Maka bayangkan saja, apabila ketika ini pada masa puncak, maka potensi yang dihasilkan daripada panen cabai varietas lestari ini juga akan sangat bagus dan juga sangat menguntungkan bagi para petani. Seperti yang kita lihat bahwa di depan saya ini adalah varietas lestari, sedangkan pada lahan belakang saya adalah varietas lokal. Kita lihat sendirilah bahwa perbandingan pada ketahanan virus Gemini terutama pada varietas lestari dan lokal sangat berbeda jauh. Hampir rata-rata seluruh lahan budidaya pada belakang saya ini sudah terkena Gemini, sedangkan varietas lestari ini, khusus lestari ini adalah varietas yang tahan terhadap Gemini. Artinya apa? Ya, kembali lagi, tanaman yang terserang Gemini akan menurunkan tingkat produktivitasnya, sehingga hasil panen yang dihasilkan juga akan berkurang, dan nantinya akan, jika dihitung dengan analisa usaha tani, maka ujung-ujungnya tetap akan rugi. Maka sebagai seorang petani, saya sarankan bijaklah untuk memilih benih, sehingga nantinya akan menguntungkan bagi petani itu sendiri. Oke, kita bergeser pada salah satu tanaman cabai yang mayoritas kebanyakan petani mengalami keluhan untuk musim-musim akhir-akhir ini. Seperti yang kita lihat bahwa ini tanaman cabai varietas lestari ini terserang oleh hama cabuk. Jadi di mana serangan hama ini mengakibatkan daun menjadi hitam, begitupun juga buah-buahnya akan menjadi hitam. Nah, apabila ini dikendalikan dengan terlambat, maka seperti bandingkan aja dengan sebelahnya, maka produktivitas juga akan menurun. Selain daripada cabai ini, pada lahan budidaya ini dengan luasan tanaman sekitar 8.000 tanaman, ada beberapa tanaman yang terserang oleh ulat. Nah, ulat ini hanya menyerang pada malam hari. Untuk itu kita harus bijak dalam melakukan pengendaliannya, supaya apa? Supaya nantinya produktivitas daripada cabai lestari ini tetap akan terjaga, dan nantinya diharapkan hasil panen yang dihasilkan juga akan maksimal. Oke, seperti yang kita lihat bahwa tanaman varietas lestari ini memiliki buah-buah yang sangat banyak, panjang, serta daun-daun yang halus apabila dipegang, tidak menyakiti tangan. Di balik lebatnya buah ini, pada lahan budidaya ini terdapat beberapa serangan. Seperti tadi ya bilang bahwa terhadap serangan cabuk dan juga ulat, meskipun terkena serangan tersebut, ada satu lagi yang penting, saya lupa. Di hamparan lahan budidaya ini diapit atau didampingi dengan cabai-cabai lokal, yang dimana cabai lokal tadi sudah kita lihat bahwa terkena serangan Gemini, dan itu berada di dekat dengan lahan budidaya varietas lestari ini. Namun kita lihat bahwa varietas lestari ini tahan terhadap serangan dari Gemini tersebut. Oke, seperti yang kita lihat bahwa buah dan bunganya juga sangat banyak. Jadi meskipun saya ceritakan tadi bahwa pada lahan budidaya ini serangan ulatnya cukup banyak, serta serangan cabuknya juga cukup banyak, dan juga saya ingatkan dihampit oleh lahan budidaya cabai lokal yang dimana mayoritas terkena Gemini. Namun pada varietas cabai lestari ini, selain daripada tahan terhadap serangan Gemini tadi, kita lihat bahwa bunga dan buahnya juga tetap akan terus bermunculan, serta tunas-tunas baru juga akan tumbuh. Dan tunas baru ini tidak hanya tunas saja, tapi tunas baru ini membawa bunga dan buah. Oke, saya sudahi untuk pembahasan kita review dari cabai lestari ini. Untuk perawatan serta untuk
pemupukan yang digunakan serta pengairan ataupun lain-lain nanti bisa kita saksikan pada video selanjutnya yang langsung dibawa oleh Mas Maman. Terima kasih atas perhatian kalian semua para penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Halbanero Official supaya Anda dapat melihat hasil-hasil budidaya tanaman cabai pada seluruh Indonesia. Jadi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.